Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda semuanya, apa kabarnya? Saya harap semuanya semoga selalu sehat ya, selalu baik-baik saja, selalu bahagia, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya pun selalu dilancarkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah ya, saya masih bisa share aktivitas saya lagi. Ini tuh diawali dengan saya lagi lap-lap aja kompornya gitu ya, sedikit. Abis masak kan suka berminyak gitu. Biasanya saya nggak suka liatin ya, tapi kali ini karena saya mau ngelapin semeja dapur ini, jadi saya bikin video aja gitu ya. Nah ini tuh saya mau bersih-bersih meja dapur sederhana saya ya, yang ala kadarnya ini, yang seadanya gitu ya. Tempat saya bikin makanan untuk disajikan keluarga tercinta gitu ya. Nah ini tuh jadi kemarin itu ya hujan besar. Nah hujan besar itu kan ada angin, jadi si atapnya itu ada yang bocor gitu ya. Jadinya nah itu tuh yang ada baskom di pojokan itu tuh buat nadah airnya gitu ya. Jadi si airnya itu yang di baskom mungkin keberatan atau gimana nggak tahu, karena saya nggak ke dapur saking seremnya ya, petir angin seperti itu. Nah si baskomnya itu tumpah ke tempat bumbu, ke rak piring, ke lantai, pokoknya selantai itu sampai airnya nyampe ke deket kulkas ya. Karena kan deket kulkas itu suka ada lap. Nah ketahuannya pas nginjak lapnya kok basah gitu. Pas dilihat wala gitu ya, ternyata airnya banyak di lantai gitu. Nah jadi ini tuh ya kepaksa harus diberesin ya, males-males juga karena ya kan ke perabotan-perabotan gitu kan, dan sekalian mau digeser-geser aja biar ya gimana ya, pastinya bocor lagi gitu. Soalnya kan aliran air buangan air hujan itu tadinya kan ke depan, cuman karena emang suka ke teras gitu ya, sama ke rumah panggung ya. Jadi si kayunya itu kan jelek ya kalau kena air terus. Jadi sama ibu mertua itu kemarin pas renovasi halaman depan sekalian aja dipindahin ke belakang. Nah katanya gitu ya, pas dilihat sama papa tetangga dan yang bisa gitu ya, jadi itu tuh kalau misalnya hujan angin kan banyak air ya, jadi pasti melebar-melebar katanya gitu. Pasti ada yang ke si asbes gitu ya. Nah kebetulan sebelah sana itu asbesnya itu ada sambungan. Nah sambungannya itu yang menyebabkan bocor gitu ya. Mau gimana lagi ya, itu juga kan bocornya kalau pas hujan angin besar aja. Kalau hujan biasa ya besarnya biasa gitu ya, itu tuh enggak gitu, enggak bocor gitu ceritanya bunda dan teman-teman. Nah ini tuh saya lagi ngelap-ngelap aja, ini tuh udah pada sobek ya si alas mejanya, belum ada budgetnya untuk beli gitu ya. Mohon doanya aja supaya ada budgetnya yang lebih bagus gitu ya, nanti beli alas kompornya gitu. Tadi saya itu langsung pergi karena si kecil tuh nangis-nangis, posisinya itu lagi bobo ya. Langsung saya ajak aja untuk beberes, tapi qadarullah video yang panjang saya lagi beresin lap-lap semua tempat bumbu, terus rak-rak piring dan semuanya saya lapin ya. Sekitaran berapa menit tuh panjang, pokoknya enggak kerekam gitu ya. Ya Allah, astagfirullah gitu ya. Udahlah, bukan rezekinya ya, bukan rezekinya untuk diupload gitu. Jadi tahu-tahu udah dikeatasin aja ini ya, udah disusun kayak gini gitu. Nah itu posisinya saya bedain, jadi si bumbu sebelah sini karena kemarin juga kan kena bumbu gitu. Walaupun ya toplesnya itu pada rapat alhamdulillah, cuman kan kalau misalnya ini tuh udah masuk musim hujan pasti ya, hujan angin itu ada besar. Jadi nanti kalau misalnya bocornya juga kena cipretan takut gimana gitu ya, lembab apa gimana kena bumbu-bumbu gitu. Jadi saya gesernya seperti itu aja dulu. Walaupun ya agak kelihatan sempit banget gitu ya, karena emang mau simpen di mana lagi ya, namanya masih tinggal sama ibu mertua ya, ada barang-barang ibu mertua, ada barang-barang saya campur gitu. Nah itu tuh di rak piring yang hijau itu tuh rak piringnya ibu mertua, semuanya itu piring-piring ibu mertua, peralatannya ibu mertua gitu. Nah kalau ini rak piring kecil ini punya saya gitu ya, piring-piringnya juga dapat dari hadiah deterjen.
Karena saya nggak punya piring yang bagus ya. Dulu pernah saya dapet bukan dapet sih, dikasih sama mama waktu pertama nikah ya, dibawain gitu pas pindah ke rumah suami itu. Tapi kalau darulo ya udah pada pecah, tinggal ada kenang-kenangan satu lagi. Itu semoga awet aja ya, kenang-kenangan dari mama dikasih piring gitu. Nah ini posisinya seperti itu aja ya. Inilah dapur sederhana saya ya yang baru lihat gitu. Nah ini tuh posisinya ya masih di rumah mertua, alhamdulillah. Lanjut, saya ini mau bikin makan siangnya si kecil ya. Saya cuma goreng sosis aja satu, enggak masak ya. Karena tadi pagi itu saya cuma bikin nasi goreng sama goreng cihu aja. Nah goreng cihu itu masih ada ya, alhamdulillah buat saya makan gitu ya. Nah kalau si kecil makan harus ditanya gitu ya, kasihan juga kan. Kalau sama goreng ciho doang, jadi saya goreng sosis aja satu, dipotong kecil-kecil biar langsung hap gitu. Lanjut saya mau bikin onigiri Jepang ya ceritanya, tapi ala-ala saya aja gitu ya. Nah untuk onigiri saya pernah lihat dari vlognya Bunda Arin gitu ya, dia itu orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang. Saya baru tahu ternyata onigiri itu nasi digaremin gitu ya. Yang orang Indonesia itu ya kalau misalnya nasi digaremin disebutnya tuh cenah sangsara gitu ya. Menderita gitu, nasi menderita gitu. Padahal di Jepang itu ya dibikin sarapan tiap hari, mereka tuh makan onigiri. Bedanya itu ya paling ada yang dikasih apa sih itu namanya ya, rumput laut yang kayak gitu. Tapi banyak juga yang cuman dibulet-bulet doang ya, itu si nasi sama si garamnya. Mungkin dulu ya pas Jepang itu menjajah Indonesia gitu, pribumi itu ada yang ngeliat orang Jepang itu bikin nasi sama garam gitu ya. Nah makanya ditiru tuh sama orang Indonesia mungkin ya, atau kebalik gitu ya, orang Jepang yang ngeliat pribumi yang lagi dijajah makan cuman sama garam, ternyata enak. Dan jadilah onigiri. Nggak tahu ya itu gimana, pokoknya ya enak-enak aja lah nasi sama garam mah gitu ya, saya juga suka. Nah itu saya pakai taburan yang udah praktis aja, yang udah di saset gitu ya, si apa ya namanya teh, rumput laut, aduh suka lupa wae gitu ya. Nah itu terus saya bulet-buletin kecil aja biar langsung hap gitu ya sama si kecil, karena saya mau ngajarin dia makan sendiri. Untuk sosisnya juga sengaja kan dibikin kecil-kecil biar tinggal hap gitu. Nah itu saya bikin banyak, niatannya itu buat teteh ya, sisanya buat teteh pas pulang sekolah gitu. Tapi pas pulang sekolah saya disuruh coba itu ya, teteh itu mama bikin onigiri kata teteh. Terus dicoba gitu, karena kan rumput lautnya baru ya, saya pakai merek baru, nggak yang biasa gitu, karena yang biasa habis, nggak dimakan, katanya kurang enak gitu ya. Ya udahlah, jadi rezekinya si kecil aja dimakan semuanya sama si kecil ya, itu sisaan sebanyak itu karena dia saking sukanya gitu. Jadi makan siang makan sorenya si kecil itu ya onigiri ini ya. Onigiri ala mama iya aja ya, mama Jia Jibril aja ini mah ya. Kan aslinya mah suka kadang ada yang isian tuna, isian udang gitu. Tapi ya banyak juga saya lihat ya beberapa vlogger Jepang ya, orang Indonesia yang di Jepang, praktisnya ya cuman kayak gitu doang. Kadang mah nasi digaremin, dibulet-bulet, dipakein plastik, udah. Nasi digaremin, dipakein rumput laut, diplastikin, udah gitu. Nah ini saya juga icip-icip ya karena wangi banget gitu. Terus saya kasih juga potongan melon ya, ini untuk si kecil. Jadi kemarin itu dikasih melon sama adik saya gitu ya, ini alhamdulillah. Karena kalau bunda-bunda dan teman-teman semua boleh percaya boleh enggak ya, anak saya itu yang kecil itu kalau makan sama buah-buahan itu cepet. Jadi dia itu makan sama buah-buahan, teman-teman dan bunda semuanya, kayak misalnya sama pepaya, pisang, semangka atau apapun gitu, pasti lahap dan cepat gitu ya. Pertamanya saya juga aneh ya, terus saya nggak kasih sering gitu ya, seininya aja gitu ya. Kalau misalnya lagi susah makan, nah baru gitu ya. Tapi ternyata ya waktu itu saya pernah lihat acara TV, anaknya Peri Mariadi dan Deswita Maharani juga ya, yang namanya Abai itu ya, dia juga sama si kecil, makannya itu sama buah-buahan gitu. Oh ternyata bukan si kecil aja ya gitu. Ya saya merasa aneh, ternyata ada juga temennya gitu yang sama kayak si kecil. Nah ini saya lagi me time ya, makan mie dibubukin. Nah ini tuh
cemilan masa remaja saya gitu ya. Apalagi pas di kosan gitu, demen banget deh. Siapa di sini Bunda dan teman-teman yang suka nyemilin ini? Nah, ini sebenarnya juga ada rekaman saya lagi bikin si mie remek ini ya, tapi kodarullahnya nggak kerekam lagi, ya udahlah ya. Nah, ini saya juga lagi me time-nya sambil ngeliat drakor jadul ya. Nah, itu si kecil makannya lagi lahap, alhamdulillah. Oh ya, terima kasih ya Bunda dan teman-teman semuanya sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya ya. Yang baru gabung, yang baru nonton, boleh ya minta dukungannya di subscribe, like, komen, dan share. Dan yang udah langganan terus hadir, terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bunda dan teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.